Kembali lagi dengan Supercita, channel edukasi penuh sukacita. Dalam hubungan sosial, tentu setiap orang ingin memiliki hubungan yang baik dengan orang lain. Namun demikian, terdapat kebiasaan-kebiasaan yang menjadi kontraproduktif yang justru merusak sebuah hubungan. Nah, kali ini kita akan bahas tentang 10 kebiasaan buruk yang dapat merusak hubungan Anda dengan orang lain dan menciptakan lingkungan yang tidak menyenangkan. Kebiasaan-kebiasaan ini dapat membuat orang lain tidak menyukai Anda. Apa saja kebiasaan buruk tersebut? Simak berikut. Kebiasaan buruk pertama, sering memotong pembicaraan orang lain. Memotong pembicaraan orang lain adalah kebiasaan buruk, di mana seseorang seringkali memotong atau menginterupsi pembicaraan orang lain, bahkan ketika orang tersebut belum selesai berbicara. Sikap seperti ini menunjukkan ketidakmampuan untuk mendengarkan dan menghargai pandangan orang lain, yang dapat membuat orang merasa diabaikan, tidak dihargai, atau tidak dihormati. Memotong pembicaraan orang lain juga dapat mengganggu alur percakapan dan membuat orang lain merasa tidak nyaman. Hal ini membuat orang merasa terganggu dan sulit untuk mengungkapkan pendapat atau pikiran mereka dengan bebas. Selain itu, kebiasaan buruk ini juga dapat membuat orang merasa seperti Anda tidak menghargai atau menghormati mereka sebagai manusia yang memiliki hak untuk berbicara dan didengar. Oleh karena itu, sangat penting untuk menghindari kebiasaan buruk memotong pembicaraan orang lain. Salah satu cara untuk menghindari kebiasaan buruk ini adalah dengan berbicara secara santun dan menunggu hingga orang lain selesai berbicara sebelum Anda mulai berbicara. Kebiasaan buruk kedua, bersikap negatif. Bersikap negatif adalah sebuah sikap buruk di mana seseorang secara terus-menerus menunjukkan sikap yang negatif, seperti selalu mengeluh, memprotes, merendahkan orang lain, atau terlalu fokus pada hal-hal yang buruk. Hal tersebut dapat memicu rasa tidak nyaman dan tidak bahagia bagi orang lain. Sikap negatif dapat menimbulkan efek domino dan menyebar kepada orang lain dalam kelompok, membuat orang lain merasa tidak termotivasi, merasa kecewa, atau merasa tidak senang. Sikap buruk ini juga dapat mempengaruhi cara orang lain memandang diri Anda. Jika Anda sering bersikap negatif, orang lain mungkin akan menganggap Anda sebagai orang yang sulit dihadapi dan tidak menyenangkan. Terlebih lagi, sikap negatif juga dapat mempengaruhi kesehatan mental dan emosional Anda sendiri, karena memfokuskan diri pada hal-hal buruk dan negatif dapat meningkatkan tingkat stres dan membuat perasaan menjadi terganggu. Oleh karena itu, penting untuk selalu berusaha memiliki sikap yang positif dan optimis, dan berusaha untuk menemukan sisi positif dari setiap situasi yang dihadapi. Dengan memiliki sikap yang positif, Anda dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih menyenangkan dan membuat orang lain merasa lebih baik. Selain itu, sikap positif juga dapat membantu membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain dan membuat diri Anda merasa lebih bahagia dan puas. Kebiasaan buruk ketiga, terlalu banyak mengeluh. Ketika seseorang terlalu sering mengeluh atau meratapi masalah mereka, hal tersebut dapat menimbulkan rasa tidak nyaman atau ketidaknyamanan bagi orang lain dalam percakapan atau kelompok. Terlebih lagi, jika keluhan tersebut tidak diikuti dengan solusi atau tindakan untuk mengatasi masalah tersebut, hal tersebut hanya akan meningkatkan rasa frustasi dan tidak berguna bagi orang lain. Selain itu, terlalu banyak mengeluh juga dapat membuat orang merasa tidak ingin berinteraksi dengan Anda.
Hal ini dapat terjadi karena orang merasa bahwa setiap kali mereka berbicara dengan Anda, mereka harus membicarakan masalah atau keluhan yang sama berulang-ulang, yang pada akhirnya dapat menjadi tidak menyenangkan dan membuat orang ingin menjauh. Kebiasaan buruk ini juga dapat mempengaruhi kesehatan mental dan emosional Anda sendiri. Fokus terlalu banyak pada masalah atau keluhan yang sama dapat meningkatkan tingkat stres dan membuat Anda merasa tidak bahagia atau tidak puas dengan hidup Anda. Oleh karena itu, penting untuk berusaha menemukan solusi atas masalah yang dihadapi daripada hanya mengeluh, serta mencoba untuk memandang situasi dari sudut pandang yang lebih positif. Dengan mengubah sikap dari mengeluh menjadi lebih optimis, Anda dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih positif dan membuat orang lain merasa lebih nyaman dan bahagia dalam berinteraksi dengan Anda. Kebiasaan buruk keempat, suka membicarakan orang lain. Ketika seseorang secara terus-menerus membicarakan orang lain di belakang mereka atau menyebar rumor yang tidak benar tentang mereka, hal ini adalah sebuah kebiasaan atau sikap buruk yang dapat merusak hubungan Anda dengan orang lain karena dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan ketidaknyamanan di antara teman-teman Anda. Orang yang Anda bicarakan mungkin akan berpikir bahwa Anda tidak dapat dipercaya dan tidak dapat dijadikan teman yang baik, karena Anda mungkin akan membicarakan mereka di belakang juga. Membicarakan orang lain juga dapat menciptakan lingkungan yang beracun dan tidak bersahabat, karena orang-orang mungkin merasa bahwa mereka juga bisa menjadi sasaran gosip dan rumor. Selain itu, membicarakan orang lain juga dapat mencerminkan karakter buruk dari diri Anda. Orang lain mungkin akan melihat Anda sebagai orang yang tidak terhormat dan tidak dapat dipercaya, karena Anda suka membicarakan orang lain di belakang. Oleh karena itu, penting untuk berusaha menghindari membicarakan orang lain dan berfokus pada hal-hal positif dan solutif dalam percakapan. Jika Anda memiliki masalah atau ketidaksetujuan dengan orang lain, cobalah untuk berbicara dengan mereka secara langsung daripada membicarakannya dengan orang lain. Dengan menghindari sikap buruk ini, Anda dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan positif dengan orang lain, serta menciptakan lingkungan yang lebih baik dan sehat. Kebiasaan buruk kelima, tidak dapat diandalkan. Ketika seseorang sering tidak memenuhi komitmen yang telah dibuat, atau sering membatalkan rencana di menit-menit terakhir tanpa alasan yang jelas, adalah sebuah kebiasaan yang buruk. Kebiasaan atau sikap buruk ini dapat merusak hubungan Anda dengan orang lain, karena dapat menimbulkan rasa ketidakpercayaan dan ketidaknyamanan. Orang lain akan merasa bahwa Anda tidak menghargai waktu mereka, dan bahwa mereka tidak dapat mengandalkan Anda untuk melakukan sesuatu, membuat komitmen, atau menepati janji yang telah dibuat. Hal ini dapat membuat orang lain kecewa, marah, dan sulit untuk membangun hubungan yang positif dengan Anda. Selain itu, tidak dapat diandalkan juga memberikan dampak negatif pada kehidupan Anda. Jika Anda terlalu sering membatalkan rencana atau tidak memenuhi komitmen, Anda mungkin merasa tidak puas dengan diri Anda sendiri dan tidak berhasil dalam mencapai tujuan Anda. Oleh karena itu, penting untuk berusaha menjadi pribadi yang lebih dapat diandalkan dan menepati janji yang telah dibuat. Jika Anda tidak dapat memenuhi komitmen yang telah dibuat, cobalah untuk memberikan pemberitahuan yang jelas dan jangan menunda-nunda memberitahu orang lain tentang pembatalan rencana. Dengan menjadi lebih dapat diandalkan, Anda dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan positif dengan orang lain, serta merasa lebih puas dengan diri sendiri, karena telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebiasaan buruk ke-6, tidak mendengarkan. Tidak mendengarkan adalah sebuah kebiasaan atau sikap buruk yang dapat membuat orang lain merasa tidak dihargai dan membuat kesalahpahaman dalam percakapan
atau interaksi dengan Anda. Hal ini terjadi ketika seseorang tidak memberikan perhatian yang cukup pada orang lain saat mereka berbicara, dan mungkin juga terlihat tidak tertarik dengan apa yang mereka katakan. Sikap buruk ini dapat merusak hubungan Anda dengan orang lain karena dapat menimbulkan perasaan tidak dihargai dan merugikan kualitas interaksi Anda. Ketika seseorang merasa bahwa mereka tidak didengar, mereka mungkin akan merasa bahwa mereka tidak dihargai dan bahwa opini atau pendapat mereka tidak dihargai. Selain itu, tidak mendengarkan juga dapat menciptakan kesalahpahaman dan kesalahan komunikasi dalam percakapan. Ketika seseorang tidak mendengarkan, mereka mungkin kehilangan konteks atau informasi penting dalam percakapan yang dapat menyebabkan kesalahpahaman atau interpretasi yang salah. Oleh karena itu, penting untuk selalu memberikan perhatian penuh pada orang lain saat mereka berbicara dan menunjukkan bahwa Anda benar-benar tertarik dengan apa yang mereka katakan. Cobalah untuk berhenti mengalihkan perhatian Anda dari percakapan dan tetap fokus pada pembicaraan. Dengan mendengarkan secara seksama, Anda dapat membangun hubungan yang lebih kuat dengan orang lain dan menghindari kesalahpahaman atau kesalahan komunikasi. Kebiasaan buruk ke-7, bersikap egois. Ketika seseorang hanya memikirkan kepentingan dan kebutuhan diri sendiri tanpa mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan orang lain adalah sebuah kebiasaan yang buruk. Sikap buruk ini dapat merusak hubungan Anda dengan orang lain karena dapat menimbulkan perasaan tidak dihargai dan tidak dihormati. Ketika seseorang hanya memikirkan diri sendiri, mereka mungkin akan mengabaikan kebutuhan dan kepentingan orang lain dan membuat orang lain merasa diabaikan atau tidak dihargai. Selain itu, sikap egois juga dapat menciptakan konflik dan kesulitan dalam hubungan dengan orang lain. Ketika seseorang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, mereka mungkin akan terlibat dalam perselisihan atau konflik dengan orang lain karena tidak memperhatikan kebutuhan dan kepentingan orang lain. Oleh karena itu, penting untuk berusaha menjadi pribadi yang tidak egois dan mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan orang lain. Cobalah untuk mengambil perspektif orang lain dan mencoba memahami bagaimana keputusan dan tindakan Anda dapat mempengaruhi orang lain. Dengan menjadi lebih tidak egois, Anda dapat membangun hubungan yang lebih kuat dengan orang lain dan menciptakan lingkungan yang lebih positif dan menyenangkan untuk semua orang. Kebiasaan buruk ke-8, suka menghakimi orang lain. Menghakimi adalah sebuah sikap yang buruk, di mana ketika seseorang secara terus-menerus mengevaluasi atau menilai tindakan, perilaku, atau keputusan orang lain, dan seringkali mengekspresikan pandangan mereka secara negatif atau merendahkan orang lain. Kebiasaan atau sikap ini dapat merusak hubungan Anda dengan orang lain, karena dapat menimbulkan perasaan tidak dihargai dan tidak dihormati. Orang lain mungkin akan merasa tidak nyaman atau terganggu dalam interaksi dengan Anda, karena mereka merasa bahwa mereka selalu dinilai atau dihakimi. Hal ini dapat membuat orang lain kehilangan kepercayaan kepada Anda dan membuat mereka sulit untuk membangun hubungan yang positif dengan Anda. Selain itu, menghakimi juga dapat menciptakan konflik dan kesulitan dalam hubungan dengan orang lain. Ketika seseorang sering menghakimi, mereka mungkin akan membuat orang lain merasa tidak dihargai dan mendorong orang lain untuk merespon dengan cara yang tidak baik, seperti dengan defensif atau bahkan marah. Oleh karena itu, penting untuk berusaha menghindari sikap menghakimi dan berbicara dengan cara yang lebih konstruktif dan positif. Cobalah untuk fokus pada tindakan atau perilaku yang ingin Anda bahas, bukan pada karakter atau kepribadian orang lain. Selain itu, cobalah untuk mempertimbangkan perspektif orang lain dan memahami latar belakang dan pengalaman mereka sebelum mengevaluasi atau menilai tindakan mereka. Dengan menghindari sikap buruk ini, Anda dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan positif dengan orang lain, serta menciptakan lingkungan yang lebih baik dan sehat.
Kebiasaan buruk ke-9, sikap defensif. Defensif adalah sebuah sikap buruk di mana seseorang secara terus-menerus mempertahankan pandangan atau tindakannya dan tidak terbuka. Bahkan ketika mereka telah diberi saran atau umpan balik yang konstruktif. Sikap buruk ini dapat merusak hubungan Anda dengan orang lain karena dapat menimbulkan perasaan tidak dihargai dan tidak dihormati. Ketika seseorang selalu defensif, orang lain mungkin merasa bahwa mereka tidak dapat memberikan kritik atau umpan balik yang konstruktif dan bahwa mereka tidak dapat terbuka dalam interaksi dengan Anda. Selain itu, sikap defensif juga dapat menciptakan konflik dan kesulitan dalam hubungan dengan orang lain. Ketika seseorang selalu defensif, mereka mungkin akan membuat orang lain merasa tidak dihargai atau tidak didengar, dan mendorong orang lain untuk merespon dengan cara yang tidak baik, seperti dengan kritik atau penilaian yang lebih buruk. Oleh karena itu, penting untuk berusaha menghindari sikap defensif dan membuka diri terhadap umpan balik dan kritik yang konstruktif. Cobalah untuk mempertimbangkan perspektif orang lain dan memahami alasan di balik umpan balik atau kritik yang diberikan. Selain itu, cobalah untuk menjaga ketenangan dan berbicara secara jujur dan terbuka dengan orang lain dalam interaksi Anda. Dengan menghindari sikap buruk ini, Anda dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan positif dengan orang lain, serta menciptakan lingkungan yang lebih baik dan sehat. Kebiasaan buruk yang terakhir atau yang ke-10, tidak menghormati orang lain. Ketika seseorang tidak menghormati hak, pandangan, atau perasaan orang lain, dan sering bertindak secara tidak sopan atau kasar, dapat merusak hubungan yang positif. Selain itu, tidak menghormati orang lain juga menciptakan lingkungan yang tidak menyenangkan dan tidak produktif. Ketika seseorang tidak menghormati orang lain, mereka mungkin akan menciptakan ketegangan atau konflik dalam kelompok atau lingkungan. Dalam hal ini, dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman atau tidak aman. Oleh karena itu, penting untuk berusaha menghormati orang lain dan bertindak dengan sopan dan santun dalam interaksi dengan orang lain. Cobalah untuk menghargai hak, pandangan, dan perasaan orang lain dan mempertimbangkan perspektif mereka dalam setiap situasi. Selain itu, cobalah untuk berbicara dengan cara yang jelas dan sopan, serta menghindari kata-kata atau tindakan yang kasar atau tidak sensitif. Dengan menghormati orang lain, Anda dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan positif dengan orang lain, serta menciptakan lingkungan yang lebih baik dan sehat. Nah, itu dia 10 kebiasaan buruk yang dapat membuat orang lain tidak menyukai Anda. Jangan lupa bahwa mengubah kebiasaan tidaklah mudah, tetapi selalu ada ruang untuk perbaikan diri. Jadi, mari kita selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari waktu ke waktu. Oke, superb. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah!